Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah cerita anak dengan menggunakan aplikasi AI yang ada pada Canva. Nah, di sini ini contohnya ya, si Mori dan si Mora. Ini dibuat dengan skala 1:1. Nah, di sini ceritanya ya ada teksnya dan sebagainya. Maka dari itu untuk membuat sebuah cerita yang harus kita lakukan pertama itu adalah membuat konsep. Baik. Kita buat konsepnya di dokumen Word ya. Di sini konsep yang pertama kita punya tokoh, latar, konflik, amanat ya. Untuk alur dan sebagainya kita hilangkan dulu. Kita butuh yang namanya tokoh. Di sini saya Cici dan Papai. Cici itu adalah seekor kelinci dan Papai adalah seekor tupai. Kemudian latarnya hutan, sungai, dan gua. Konfliknya petualangan dan tantangan dalam menemukan harta. Amanatnya selalu bekerja sama, peduli pada teman. Di sini juga saya sudah menuliskan ya. Ini untuk yang warna merah adalah script yang akan nanti di-generate pada Canva-nya, dan untuk yang hijau ini adalah teksnya di dalam teks yang ini ya, kayak gini nih. Nah, ini teksnya. Oke, mari kita mulai. Pertama kita membuka Canva-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk tampilan awal pasti nanti kan kayak gini ya. Nah, kita buat desain. Dibuat desain ini ukurannya sebenarnya bisa bentuk 16:9 ya, bisa juga untuk portrait berdiri 9:16. Nah, yang umum atau kita ikuti konsep yang ini yaitu ukurannya 1:1. Ini seperti status Instagram ya. Kita masukkan aja resolusinya adalah 720 dengan 720 pixel. Baik, di sini kita sudah selesai membuat halaman baru ya. Ketika halaman ini dimasukkan, kita tinggal geser ke bawah untuk menemukan aplikasi. Nah, di sini ketikan magic ya, kalau bahasa Inggris ya. Atau kalau kanvanya bahasa Indonesia, kita klikkan aja di sini ajaib. Nah, maka di sini terdapat media ajaib. Media ajaib ini adalah fitur di aplikasi Canva di mana dia bisa mengubah teks menjadi gambar, teks menjadi grafis, ataupun menjadi sebuah video. Nah, untuk itu, sekarang kita akan coba membuat gambar yang diinginkan. Ada beberapa fitur di sini ya, seperti di bawah dibuat oleh media ajaib itu kayak gini nih. Nah, pastikan di sini untuk ukurannya adalah persegi. Nah, kenapa saya tidak membuat horizontal? Padahal di sini ada pilihan horizontal. Perlu diketahui kalau kita menggunakan 16:9, walaupun kita menghasilkan gambarnya dengan horizontal, itu masih ada bagian yang terbuang. Jadi saya lebih memilih dengan menggunakan persegi. Pun jika menggunakan horizontal silahkan aja ya. Nah, kemudian di sini kita kan sudah buat promptnya ya. Misalkan gambar kartun kelinci putih berdiri di padang rumput. Kenapa di sini saya membuat kartun? Ya karena agar tidak realistis aja gambarnya, ya. Karena kalau realistis itu gambarnya nanti gambar seekor kelinci, ya. Jadi di sini gambar kartun kelinci putih yang kecil berdiri di sebuah padang rumput. Jadi ini yang akan menjadi kunci utamanya ya, gambar kartun kelinci putih yang kecil. Nah, sebenarnya di sini saya bisa saja memilih yang disebut dengan gaya. Nah, di sini ada foto sinematik, base, long exposure dan sebagainya ya. Tapi kita coba dulu kalau tanpa gaya. Jika tanpa gaya ini nanti referensinya akan lebih banyak yang keluar. Kita klik ciptakan gambar atau create. Tunggu beberapa saat. Nah, sambil menunggu beberapa saat kita bisa menambahkan teks di sini dan sebagainya ya. Atau kalau misalkan mau nunggu ya silahkan nunggu. Nah, seperti ini kan. Nah, baik kita lihat gambar kartun kelinci putih berdiri di sebuah padang rumput. Nah, ini gambarnya terserah mau milih yang konsep yang mana. Misalkan kalau yang suka nih sama yang ini. Nah, berarti kita klik di sini coba buat lebih banyak lagi yang serupa supaya si gambarnya ini menjadi satu kesatuan atau memiliki bentuk gambar yang sama. Apabila ada gambar yang dirasa kalian suka, itu klik dulu ya karena ketika dibuat lagi itu gambarnya akan hilang. Oke, misalkan saya merasa cocok dengan ini. Nah, ini untuk cerita yang pertama ya, misalkan seperti itu. Baik, lanjutkan di cerita yang kedua. Nanti kita buat sampulnya ya. Ini yang ke satu.
Yang kedua, gambar kartun kelinci putih berdiri di sebuah padang rumput didatangi oleh tupai. Kita akan coba. Jadi cerita ini dibuat oleh saya ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Tidak akan ada konsistensi pada gambar yang dihasilkan pada AI di sini ya, kecuali kita menggunakan AI yang lain. Maka dari itu tuh gambarnya akan berubah seperti ini. Nah, maka dari itu kita akan mencoba melakukan sebuah riset yaitu dengan gaya. Saya akan memilih misalkan gayanya adalah seni konseptual. Bagaimana gambar yang dihasilkan dengan gambar seni konseptual. Nah, akan sangat sulit ya untuk konsisten karena ketika kita menggunakan AI dengan menggunakan Canva itu pasti gambarnya akan berubah-ubah ya. Kalau menggunakan gaya foto ya tentu aja yang muncul akan ke foto. Maka dari itu lebih baik mematikan gayanya. Nah, adapun nanti kalau misalkan kita pengen gambarnya lebih leluasa yaitu dengan menghilangkan dari si kategori ini ya. Pada intinya masih banyak kekurangan deh ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini saya kan sudah melakukan generate gambar sesuai dengan teks yang saya buat ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya itu buat halamannya, lalu generate, kita bisa memilih gaya atau tidak memilih gaya sama sekali, ya. Kemudian ukurannya juga bisa kita rubah. Nah, yang perlu diketahui, ingat ya, kita itu setiap kali generate gambar itu terbatas. Di sini ada 1 dari 424 kredit. Jadi kalau kreditnya habis, kita tidak bisa generate gambar sampai tanggal yang sudah ditentukan oleh Canva. Ya, jadi ada batasannya gitu. Nah, silakan bereksperimen dengan prompt yang disediakan. Sekali lagi, media ajaib ini dibuat oleh Canva di tahun 2024 dan tentu saja untuk konsistensi gambarnya masih sulit ya. Karena untuk membuat gambar yang konsisten, karakter konsisten itu menggunakan AI yang lain. Oke, kita coba singkat cerita saja. Di sini saya sudah berhasil membuat sebuah ceritanya nih kayak gini. Dengan prompt yang saya buat yang ini nih. Oke, maka kita mulai dari judul dulu. Petualangan Cici dan Papai. Jadi langkah pertama itu adalah buat gambar dulu ya. Gambar, generate ini juga berbeda-beda, tidak masalah. Yang penting kita eh, menyampaikan pesan dari si gambarnya ya. Karena memang seperti inilah Canva. Kalau misalkan ada yang punya tips dan trik yang bagus, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita buat teks judul. Petualangan Cici dan Papai. Nah, petualangan Cici dan Papai ini saya akan menyimpannya di tengah. Kita bisa menambahkan ini ya, misalkan text box story. Ya, atau misalkan text box saja. Nah, seperti ini misalkan saya mau memasukkan yang ini aja. Kalau dirasa tidak bagus, tinggal ganti saja. Saya menggunakan yang ini, splash. Set. Oke. Sesuaikan ukurannya. Kita bisa ganti fontnya agar terlihat kontras. Bisa kita tambahkan dengan efek. Ya, ini adalah dasar-dasar untuk Canva ya. Silahkan dikuasai saja karena ini mudah sekali tutorialnya. Banyak tersedia di internet. Ya, misalkan kita buat putih aja. Oke. Baik, selanjutnya Cici dan Popeye-nya kita dengan Cici dan Popeye. Seperti ini untuk judul kita sudah selesai, mau simpan di bawah juga boleh. Ya. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Kita sudah buat konsep kan di sini.
Nah, gambar kartun kelinci putih ini promnya narator di padang rumput yang hijau. Nah, ini adalah teks yang dijelaskan oleh narator. Coba buat di sini. Ya, dengan menggunakan ini saja, bolehlah. Nah, fontnya bisa kita buat gagalin aja untuk ini ya. Kalau kurang besar, silahkan perbesar. Untuk melebarkan tarik ke sini. Oke, kita sudah selesai untuk tahapan membuat teks. Kita akan lengkapi teksnya ya sampai selesai. Saya akan percepat. Baik, mari kita lihat ya di sini. Ini sudah selesai menambahkan teks. Bagaimana sih menambahkan teksnya ya sebagai gambaran? Di sini klik elemen, kemudian klikkan balon teks. Balon teks ini tujuannya untuk percakapan. Misalkan di sini lihat rekomendasi ajaibnya ya untuk yang gambar mendekati. Misalkan ini ya. Klik di sini aja. Kemudian pilih teks. Boleh tambahkan sedikit teks ya. Misalkan, wah hari ini cerah. Kemudian kita ganti fontnya ya. Nah, fontnya yang biasa aja. Misalkan kita mau pakai balon boleh. Kalau sudah selesai, naikkan ke atas. Wah hari ini sudah cerah. Nah, ini untuk yang ditulis dengan narator. Nah, pastikan terbaca juga ya. Ini sudah ada teksnya semua. Ini petualangan-petualangan dari si Cici dan si Papa ya. Boleh ditambahkan di akhir, tamat atau DN, tulis pesan moralnya juga boleh ya. Ini di bagian cerita. Nah, apabila sudah dirasa sudah selesai, di sini sudah terdapat judul dan isian ceritanya sudah lengkap. Nah, satu lagi kekurangannya sekali lagi adalah tidak konsistenannya karakter. Jadi kalau misalkan mau konsisten ya jangan menggunakan AI dari Canva. Buat di yang lain. Oke, sekarang bagaimana cara share-nya? Klik bagikan. Nah, setelah dibagikan, di sini klik unduh. Nah, ada di bagian unduh ini ganti menjadi PDF standar 1-8, klik unduh, maka sudah selesai. Ini sudah menjadi bagian satu cerita yang bisa disajikan kepada para siswa ya. Nah, untuk yang lainnya juga bisa membuat cerita berdasarkan fabel ataupun teks yang telah kita buat konsepnya ya. Jadi konsep pertama buat konsep dulu ya. Jadi langkah pertama buat konsep dulu, kemudian generate di Canva-nya, pilih gambarnya, baru masukkan teks-teksnya, kemudian ekspor menjadi PDF. Semoga bermanfaat. Terima kasih.